Oke, gue baru sadar ternyata Apple Notes sebagus itu loh. Gue udah cobain beberapa aplikasi note-taking lain juga, tapi ujung-ujungnya pasti sedikit banyak gue tetap pakai Apple Notes. Bahkan tetap lebih sering Apple Notes dibandingkan aplikasi lain. Jadi di video kali ini gue akan share ke teman-teman kenapa menurut gue Apple Notes itu merupakan aplikasi note-taking yang bagus. Dan buat kalian yang sering pakai Apple Notes, kalian wajib tahu fitur-fitur ini. Oke, langsung aja kita ke fitur yang pertama, yaitu bisa buat quick note dari mana aja. Karena Apple Notes ini bisa kalian tambahin ke control center seperti ini. Jadi tinggal di swipe ke bawah aja untuk buat quick note. Dan buat teman-teman yang menggunakan iPad dan Apple Pencil, ini gue contohinnya pakai iPad Air 5 dan Apple Pencil 2nd Gen. Kalian juga bisa buat quick note lewat swipe dari pojok kanan atau kiri bawah, tergantung kalian atur di settingnya seperti apa. Plus kalian juga bisa buat quick note pas iPad-nya dalam kondisi lock screen seperti ini. Tapi fitur ini hanya untuk iPad yang support fitur Tap to Wake. Dan nanti akan gue tampilin di layar aja supaya lebih gampang iPad apa aja yang support fitur Tap to Wake. Mungkin di sekitar sini kali ya. Gue pribadi paling sering buat quick note dari iPad pas lock screen seperti ini, karena nggak usah repot-repot cari aplikasi Apple Notes dulu. Dan kalau untuk MacBook, teman-teman juga bisa akses quick note lewat hot corners yang bisa kalian atur di setting. Kalau gue aturnya pas arahin kursor mouse ke pojok kanan bawah, nanti akan otomatis muncul window-nya Apple Notes. Kalau di iPhone, kalian juga bisa buat quick note, misalnya pas lagi browsing di Safari, kalian bisa klik share, terus pilih add to quick note, nanti kalian bisa langsung buat notes beserta dengan link website yang kalian lagi buka. Jadi fitur Quick Note ini menurut gue merupakan salah satu fitur bagus di Apple Notes yang tentu saja karena integrasi yang lebih bagus juga dengan setiap OS device Apple dibandingkan aplikasi third party. Next, buat teman-teman yang ada di ekosistem Apple yang menggunakan beberapa device, kalian juga bisa manfaatin fitur Universal Clipboard. Dan ini salah satu fitur yang paling sering gue pakai di Apple Notes. Jadi lewat fitur ini, teman-teman bisa copy-paste antar device Apple, misalnya teks yang udah kalian ketik di MacBook. Nah, itu bisa kalian pindahin ke iPhone dengan cara copy aja di MacBook dan paste di iPhone. Dan sama juga sebaliknya atau dengan device lain seperti iPad. Fitur Universal Clipboard ini paling sering gue gunakan waktu lagi buat riset video YouTube atau bahkan pas lagi pindahin script dari MacBook ke iPhone, itu juga tinggal copy-paste aja, gampang banget. Dan buat teman-teman yang menggunakan iCloud, kalian juga bisa simpan catatan Apple Notes kalian di iCloud dan bisa kalian akses dari device lainnya. Ini juga menurut gua fitur yang penting dari Apple Notes, jadi bisa akses catatan yang kita buat dari device lain, terus bisa diedit juga. Dan nanti notes-nya juga akan diupdate di device lain. Jadi buat kalian yang punya beberapa device Apple, fitur ini akan sangat membantu. Next, di Apple Notes juga ada fitur yang namanya Smart Folder. Nah, apa sih bedanya Smart Folder dengan folder biasa? Smart Folder adalah fitur di Apple Notes buat organize notes yang kalian buat berdasarkan beberapa kriteria atau filter seperti teks, mention, checklist, dan sebagainya. Nanti pas kalian buat Smart Folder, akan kelihatan notes apa aja yang cocok berdasarkan filter yang kalian pilih. Jadi kalau folder biasa, itu isinya beberapa kumpulan notes, sedangkan Smart Folder isinya menunjukkan notes yang ada di folder lain yang sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh, kita coba kasih tag di salah satu note seperti ini, tagnya YouTube. Nanti pas buat Smart Folder, kalian tinggal nyalain filter buat tag YouTube. Dan nanti akan langsung muncul notes apa aja yang ada tag YouTube-nya. Kalau Apple Notes kalian isinya ada banyak, ada ratusan atau bahkan ribuan, fitur seperti ini akan sangat membantu kalian buat cari notes berdasarkan kriteria yang tadi kita bahas, bisa dari teksnya, mention, kapan dibuat, dan sebagainya. Selain itu, yang gue suka dari Apple Notes adalah soal keamanan. Karena kalian bisa lock catatan kalian dan hanya bisa dibuka dengan menggunakan password, Face ID, atau Touch ID. Menurut gue fitur ini penting banget sih di sebuah aplikasi note-taking karena kadang bisa aja gue mau catat beberapa hal penting di Apple Notes dan biar nggak bisa dibuka sembarangan sama orang lain, gue bisa kunci dengan menggunakan fitur lock yang ada di Apple Notes. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu tentang fitur baru di Epidemic Sound yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Nama fiturnya adalah Sync to Video. Jadi lewat fitur Sync to Video ini, teman-teman bisa preview dulu video yang mau kalian kasih musik atau sound effects, ini musiknya cocok atau enggak sebelum kalian download musik atau sound effects-nya. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal play lagunya di website Epidemic Sound, terus kalian klik icon Sync to Video yang ada di pojok kanan ini, dan kalau sudah kalian tinggal drag and drop file video yang mau kalian preview, nanti otomatis videonya akan diputar sambil menggunakan musik yang kalian pilih tadi. Dan kalian juga bisa cut videonya ke bagian yang mau kalian kasih musik, tinggal klik aja trim, terus kalian geser ke bagian video yang sesuai keinginan kalian,
lalu klik trim sekali lagi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi download dulu musiknya terus cobain di aplikasi video editing, tapi bisa langsung kalian preview di website Epidemic Sound. So, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja klik link Epidemic Sound di deskripsi video ini dan dapatkan free trial selama 30 hari. Next, di Apple Notes sendiri ada beberapa fitur yang menarik. Seperti bisa scan dokumen, caranya kalian tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, terus Apple Notes-nya akan langsung buka kamera, dan teman-teman tinggal arahin aja ke dokumen yang mau kalian scan. Kalau sudah, langsung klik tombol save. Nanti hasil foto scan-nya akan muncul di dalam notes, dan kalau mau kalian save ke galeri juga bisa, tapi perlu kalian nyalain dulu settingnya di bagian notes, terus nyalain save to photos sebelum kalian scan dokumen. Nanti otomatis setiap kali kalian scan dokumen, fotonya akan langsung masuk ke galeri. Jadi teman-teman nggak perlu aplikasi third party untuk scan dokumen. Dan gak hanya itu aja, kalau kalian menggunakan beberapa device Apple, kalian bisa manfaatin fitur ini lebih jauh lagi. Misalnya kalian lagi buat notes di MacBook, terus kalian mau scan dokumen. Kalian tinggal klik kanan aja di MacBook, terus pilih Insert from iPhone or iPad, dan nanti teman-teman tinggal pilih mau fotonya pakai kamera iPhone atau pakai kamera iPad. Buat contoh kali ini, kita pilih kamera iPhone aja. Nanti iPhone kalian akan otomatis buka kamera, terus kalian scan atau foto seperti biasa. Kalau sudah, nanti filenya akan masuk ke Apple Notes yang ada di MacBook. Nah, buat insert foto ke Apple Notes, teman-teman juga bisa ambil fotonya dari aplikasi lain. Misalnya kita mau masukin foto dari galeri ke Apple Notes. Nah, kalian bisa langsung drag and drop dari galeri langsung ke Apple Notes seperti ini. Dan sebenarnya nggak hanya buat foto aja, teman-teman juga bisa drag link website yang lagi kalian buka di Safari, terus langsung kalian drop di Apple Notes. Selain itu, kalian juga bisa buat sketch di Apple Notes MacBook misalnya, tapi buat sketch-nya itu via iPad. Kalau buat gambar di MacBook pasti lebih susah ya, karena pakai mouse atau trackpad. Tapi kalau kalian bisa langsung gambar di iPad seperti ini, pasti akan jauh lebih memudahkan. Ngomong-ngomong soal iPad, kalian juga bisa mengakses fitur Scribble sambil menggunakan Apple Pencil. Jadi kalian bisa convert tulisan Apple Pencil kalian ke dalam bentuk teks. Caranya gampang banget, kalian tinggal pilih aja pen yang paling ujung kiri yang ada huruf A, itu bisa buat convert ke dalam bentuk teks. Dan setiap kali kalian tulis, nanti akan otomatis diubah ke dalam bentuk teks. Oh iya, ngomong-ngomong gue juga pernah buat video tentang fitur apa aja yang ada di Apple Pencil. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, langsung aja cek di video Apple Pencil. Kalau ngomongin soal Apple Notes, kita juga harus bahas fitur untuk buat tabel dan checklist. Untuk buat tabel di Apple Notes itu juga gampang banget. Kalian tinggal klik aja icon buat tabel yang ada di toolbar. Nah, pas kalian klik icon tabel tadi, biasanya akan langsung muncul tabel dengan 2 kolom dan 2 baris seperti ini. Kalau kalian mau tambahin atau kurangin jumlah baris, kalian tinggal klik 3 titik yang ada di bagian kiri tabel. Dan untuk kolom, kalian tinggal klik 3 titik yang ada di atas tabel. Selain itu, teman-teman juga bisa buat checklist di Apple Notes. Untuk buat checklist, caranya juga gampang banget. Kalian tinggal klik icon checklist di toolbar, dan kalian bisa langsung buat isi checklistnya. Misalnya buat semacam to-do list, itu juga bisa. Kalau ada checklist yang sudah selesai atau sudah dikerjakan, kalian tinggal centangin aja, dan nanti setiap checklist yang sudah kalian centangin akan pindah ke bagian bawah. Selain itu, kalian juga bisa translate teks di Apple Notes. Kalian tinggal highlight aja teks yang mau kalian translate, lalu klik kanan, dan pilih translate. Bagusnya dari fitur translate di Apple Notes adalah ada pilihan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau translate teks dari bahasa Inggris, kalian bisa langsung translate ke bahasa Indonesia. Nanti kalian juga bisa pilih mau langsung ganti teksnya dengan bahasa yang sudah diterjemahkan, atau mau copy terjemahannya aja. Dari pengalaman gue, fitur translate ini mirip seperti Google Translate yang nggak 100% akurat, kadang bisa agak aneh terjemahannya. Jadi kalian perlu cek sekali lagi terjemahannya, jangan langsung diambil mentah-mentah gitu aja. Next, karena Apple Notes juga terintegrasi dengan iOS, macOS, dan iPadOS, teman-teman juga bisa buat notes lewat Siri. Walaupun Siri tersedia dalam banyak bahasa, tapi sayangnya nggak ada untuk bahasa Indonesia. Jadi ya paling dengan bahasa Inggris sih. Menurut gue ini fitur yang lumayan membantu juga karena nggak harus ketik teksnya satu persatu, tapi bisa langsung diketikin sama Siri. Gue sendiri cukup sering pakai Siri untuk buat notes, terutama untuk catatan yang singkat. Misalnya lagi kepikiran ide video apa, terus mau langsung dicatat. Biasanya gue akan langsung minta Siri untuk buat notesnya. Nah, di Apple Notes ini kalian juga bisa share dan kolaborasi dengan teman atau tim kalian. Jadi lewat fitur ini, kalian bisa share Apple Notes kalian, bisa dengan cara invite atau share link Apple Notes-nya. Selain itu, kalian juga bisa atur nih, orang yang diundang itu cuma bisa view aja, atau bisa edit notes kalian juga. Jadi sebenarnya Apple Notes itu bisa kalian gunakan nggak hanya untuk personal aja, tapi bisa juga di-share ke teman atau tim kalian.
Nah, tapi dari banyaknya fitur penting dari Apple Notes yang kita bahas tadi, ada satu fitur yang sayangnya masih nggak ada sampai hari ini, yaitu fitur untuk highlight text. Kadang kalau lagi buat notes yang isinya panjang terus mau highlight beberapa poin, di Apple Notes ini sayangnya nggak bisa untuk highlight. Paling kalau mau highlight suatu teks bisa dengan di bold atau italic, tapi ya menurut gue agak kurang pas aja gitu. Nah, tapi kalau kalian mau highlight teks yang ada di website atau artikel, Apple Notes ini punya fitur highlight yang bagus juga. Jadi ketika teman-teman highlight teks di sebuah website, terus kalian save ke Quick Note, nanti pas kalian buka lagi link websitenya dari Apple Notes, kalian akan langsung diarahkan ke teks yang sudah di-highlight tadi. Jadi kalau websitenya panjang dan banyak teksnya, kalian nggak perlu cari teks yang kalian highlight tadi posisinya ada di mana, karena akan langsung diarahkan ke titik itu juga. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting, Apple Notes ini gratis. Jadi kalian nggak perlu beli aplikasinya atau bayar subscription setiap bulan, karena langsung dapat pas kalian beli device Apple. Menurut gue tentu saja Apple Notes bukan aplikasi note-taking yang paling lengkap fiturnya, tapi fitur-fitur esensial dari sebuah aplikasi note-taking ditambah dengan fitur dari ekosistem Apple, menurut gue Apple Notes ini aplikasi note-taking yang bagus. Plus gratis lagi. Banyak aplikasi note-taking yang bagus yang ada di App Store, itu antara kalian perlu beli aplikasinya atau perlu langganan setiap bulan. Dan untuk Apple Notes yang gratis dan fiturnya sebanyak ini, gue yakin Apple Notes udah cukup banget buat jadi aplikasi note-taking sehari-hari. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang kalian suka dari Apple Notes? Atau kalau misalnya ada aplikasi note-taking lain yang juga bagus, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Karena siapa tahu bisa membantu orang lain yang lagi cari aplikasi note-taking yang bagus. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!